Halo, nama saya Iwan Kristiawan, NIM saya 21011149 dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2021. Pada praktikum kali ini saya akan membahas materi tentang jembatan Whetstone dengan kode F7. Jembatan Whetstone adalah susunan komponen yang berupa resistor dan catur daya. Pada umumnya, jembatan Whetstone digunakan untuk mencari ketelitian terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil. Rangkaian jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah tahanan yang merupakan segitiga A, B, C, dan D yang dihubungkan oleh sumber tegangan dengan sebuah gaya nometer yang besarnya sama dengan 0. Jembatan Whetstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833, lalu meningkatkan dengan popularitas oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1843. Umumnya, jembatan Whetstone digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Jembatan Whetstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Tujuan dari praktikum ini ialah memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Dasar teorinya ialah jembatan Whetstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter dan dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone. Rangkaian jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segitiga segi 4. A, B, C, dan D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Whetstone digunakan untuk menentukan salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti. Pada rangkaian jembatan ada dua kondisi yang diperlihatkan sebelum menentukan besarnya hambatan jembatan Whetstone. Kondisi 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada prosedur praktikum. Yang pertama ialah buka pet simulasi. Yang kedua, buat rangkaian seperti gambar pertama. Yang ketiga, atur kedua tegangan, pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur kelima nilai resistansi dan tegangan input data baterai pada rangkaian simulasi. Yang kelima, catat angka yang terbaca pada ampere meter pada tabel perhitungan. Yang keenam, hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Yang ketujuh, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ialah pet simulasi, ampere meter, kawat, baterai, dan resistor. Berikutnya kita masuk pada simulasi di pet. Berikut kita masuk pada pengambilan data. Pertama, kita harus membuat rangkaian seperti berikut. R1-nya itu 80, R2-nya itu 90, R3-nya 75. Lalu R4-nya 95. Dan
dan R5-nya 60. Lalu kita atur voltnya 1 volt dan dilakukan sebanyak 10 kali dengan kelipatan 2, yaitu dinaikkan voltnya 2. Dapat kita lihat hasil yang kita dapat ialah 0,012 ampere. Begitupun selanjutnya dinaikkan ke 3. Hasil yang kita dapatkan 0,04 ampere. Begitupun selanjutnya dinaikkan ke 5. Hasil yang kita dapatkan ialah 0,06 ampere. Begitupun selanjutnya. Data 2 pun begitu, cuman R1-nya diubah menjadi 20. Yang ini R1, R2-nya diubah menjadi 15, yang ini R2. Yang R3-nya diubah menjadi 10, ini R3. R4-nya diubah menjadi 35. Dan R5-nya diubah menjadi 30. Setelah melakukan simulasi, didapatkan hasil di tabel dan grafik dan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Grafik pada data 1 dan 2 dapat dilihat semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian, maka semakin besar juga arusnya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari praktikum yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa jembatan Whetstone adalah rangkaian yang terdiri dari 4 buah hambatan seperti R1, R2, dan R3 merupakan hambatan yang sudah diketahui, sedangkan RA adalah hambatan yang akan dicari besarnya. Konsep dari jembatan Whetstone yaitu melakukan perbandingan antara besar hambatan yang telah diketahui dengan besar hambatan yang belum diketahui, yang tentunya dalam keadaan jembatan tersebut seimbang, yaitu R5 menunjukkan pada angka 0 atau saat R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Untuk hasil perhitungannya sendiri, baik dalam perhitungan manual maupun pada saat eksperimen itu adalah sama. Sarannya, dalam melakukan praktikum, alangkah baiknya memahami materi baik perhitungan secara manual maupun menggunakan simulasi, serta teliti dalam melakukan perhitungan karena kesalahan yang dilakukan dapat merusak data yang sebelumnya atau tidak sesuai dengan perhitungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.